iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini sesuatu yang nggak kelihatan ya. Yang zaman sekarang ini, ibu-ibu sekalian, jangan disepelekan loh anak bawa HP itu. Jangan disepelekan anak-anak kita itu asal berteman ya. Malaikat itu kan nggak kelihatan. Terus kita disuruh ngimani malaikat itu kayak apa gitu ya. Kalau mengimani Allah sudahlah kita sudah sangat percaya bahwasanya bumi ini diciptakan Tuhan. Kita usia ruh itu dari Tuhan. Buktinya manusia tidak bisa menolak ketika dia mati ya, ketika sudah pisah antara ruh dengan jasad, wafat namanya. Meninggal itu sudah diakui. Sekarang apa yang disebut dengan beriman kepada malaikat? Apa bentuknya kita bisa beriman kepada malaikat? Justru kemudian ada pertanyaan, ibu, malaikat itu siapa? Kalau dibilang malaikat itu makhluk Allah yang selalu bertasbih, yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Tidak bosan, memang kerjanya membaca tasbih, la yafturun, tidak bosan. Terus pagi siang terus sepanjang masa ya. Kalau penjelasannya berlanjut, malaikat yang membantu Tuhan gitu. Ini bahaya nih kata-kata ini. Kalau di depan para generasi-generasi sekarang yang sangat kritis, malaikat itu membantu Tuhan. Mesti ada, loh katanya Tuhan itu kuat, kenapa harus dibantu? Sehingga kalau kita menjelaskan kepada anak-anak sekarang, kemudian mengatakan, siapa aja nih malaikat gitu ya. Oh ada malaikat penyabut nyawa gitu, namanya ini. Ada malaikat yang mencatat, namanya Raqib Atid. Terus dijawab oleh anaknya, nah katanya Tuhan kuat, kenapa harus ada asisten? Pernah nggak terpikir itu? Iya, katanya Tuhan itu kuat, tapi kenapa harus ada asisten? Pekerjaan itu menjaga surga, menjaga neraka, nggak bisa menjaga sendiri Tuhannya. Ini ada pertanyaan begitu kok. Kenapa Mikail bagi rezeki? Kok pakai asisten semua? Gitu ya. Raqib Atid katanya selalu menyertai kita. Nah, ibu-ibu sekalian saya hormati, jadi malaikat itu nggak terhitung ya jumlahnya. Nggak tahu berapa hitungan. Kalau tuh ada hitungan-hitungan di dalam kitab, itu juga sulit pembuktiannya. Terus siapa yang bisa kelihatan satu persatu? Pasti itu perkiraan semua. Realnya pasti nggak ada yang tahu. Banyak sekali. Dan Allah berkehendak untuk menciptakan malaikat sebagai makhluk yang memenuhi arsy ya, memenuhi bumi ini untuk terus membacakan tasbih. Bacaan tasbih itu yang akan menguatkan ekosistem ya, menguatkan kelestarian kehidupan. Jadi apa yang telah diciptakan Tuhan ini adalah dalam rangka untuk ujung-ujungnya adalah kemanfaatan manusia, bukan Tuhan yang nggak bisa untuk berdiri sendiri gitu. Mencabut nyawa, kenapa nggak dilakukan Tuhan aja sendiri? Kenapa harus ada malaikat nyebutnya gitu? Ini menandakan bahwa malaikat-malaikat yang disebutkan 10 itu ya, itu adalah yang dekat dengan urusan manusia. Kita tahu Nabi Ibrahim didatangi malaikat untuk memberikan berita gembira mempunyai anak Ismail gitu ya. Kemudian Nabi Lot didatangi malaikat-malaikat yang kemudian digoda oleh kaumnya. Siapa aja didatangi malaikat ya. Kemudian Bunda Maryam ya didatangi malaikat untuk memberikan kabar gembira Nabi Isa dan lain sebagainya. Berarti malaikat itu diciptakan untuk memfasilitasi gitu ya, karena manusia ini nggak kuat kalau Allah langsung gitu. Pingsan, Nabi Musa baru lihat gunung kena cahaya Tuhan aja udah pingsan ya, istilahnya ini. Maka bagaimana kita mengimani, maksudnya apa? Kita meyakini bahwa ada makhluk selain manusia, meyakini bahwa Allah menciptakan bukan hanya manusia, tetapi ada juga malaikat,
ada juga malaikat yang memang tugasnya yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, yang terus bertasbih. Dan posisi malaikat ini bisa membantu para manusia gitu. Maka dalam hadis, sebuah majelis taklim, ya meskipun majelis taklimnya virtual seperti ini, maka didatangi oleh banyak malaikat yang ikut mengamini, yang ikut menghadiri, mengamini doa-doa yang dalam majelis taklim itu, ya, doa-doa yang disebutkan.